Salam radiasi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai teknik ultrasonografi limfa atau sering kita dengar spleen. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja masuk ke pembahasan. Jadi USG limfa ini merupakan pemeriksaan limfa dengan menggunakan energi gelombang suara. Dengan pemeriksaan ini limfa akan tergambar sehingga kita bisa mengetahui adakah kelainan pada limfa itu sendiri. Nah, ini kita masuk ke anatomi limfa. Di sini limfa adalah kelenjar tanpa saluran yang berhubungan erat dengan sistem sirkulasi dan berfungsi sebagai penghancur sel darah merah 2. Limfa termasuk salah satu organ sistem limfoid selain timus, tonsil, dan kelenjar limfa. Sistem limfosit berfungsi untuk melindungi tubuh dari kerusakan akibat zat asing. Sel-sel pada sistem ini dikenal dengan sel imunokompeten, yaitu sel yang mampu membedakan sel tubuh dengan zat asing dan menyelenggarakan inaktivasi atau perusakan benda-benda asing. Nah, di sini kita lihat pada gambar anatomi limfa atau spleen di sini. Nah, spleen itu ini yang saya tunjukkan dengan mouse ini. Nah, kemudian yang kita wajib ketahui dalam ultrasonografi USG itu letak limfa itu di sebelah mana dari tubuh kita. Oke, jadi dia letaknya di sisi kiri tubuh kita. Dia ini hati, organ hepar, nah, di sebelah hepar, di sebelah kirinya hepar, hati. Kurang lebih sini. Ini ada stomat di sini. Bersebelahan juga. Oke. Jadi kita akan screening untuk transducernya, probe USG-nya di sisi sebelah kiri. Oke. Ini yang penting yang untuk kita ketahui tentang posisi-posisi dan letak anatomi dari organ-organ yang ingin kita periksa. Kita masuk ke fisiologi limfa. Limfa adalah organ pertahanan utama ketika tubuh terinvasi oleh bakteri melalui darah dan tubuh belum atau sedikit memiliki antibodi. Kemampuan ini akibat adanya mikrosirkulasi yang unik pada limfa. Sirkulasi ini memungkinkan aliran yang lambat sehingga limfa punya waktu untuk memfagosit bakteri. Sekalipun opsonisasinya buruk, antigen partikulat dibersihkan dengan cara yang mirip oleh efek filter ini, dan antigen ini merangsang respon antibodi IgM di sentrum germinal. Sel darah merah juga dieliminasi dengan cara yang sama saat melewati limfa. Nah, kita masuk ke indikasi dari limfa. Di sini adalah adanya ruptur lien, ada splenektomi, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak indikasi yang tepat terjadi pada organ tubuh limfa di sini. Nah, kemudian di persiapan alat dan bahan, nah, seperti secara umum, ada transducer, mesin USG, layar monitor, ada printer, ada jelly, dan headgun. Untuk persiapan pasiennya sendiri, pasiennya puasa kurang lebih 6 jam minimal, tidak makan makanan berlemak dan protein tinggi, tidak merokok, mengurangi bicara selama 6 jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Untuk mengurangi gas dalam lambung yang dapat mengganggu pemeriksaan ultrasonografi ini sendiri. Jadi usahakan kalau pasiennya bisa puasa, sebaiknya dipuasakan selama minimal 6 jam. Kita masuk ke teknik pemeriksaan. Yang pertama, posisi pasien. Pasien berbaring terlentang atau supine di atas meja pemeriksaan dengan kedua tangan di atas kepala. Atau jika kita kesulitan dalam scanning, kita bisa memposisikan pasiennya miring ke kanan, right lateral decubitus, karena objek limfa ini atau spleen ini dia berada di sisi lateral kiri. Jadi pasiennya kita miringkan ke sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke teknik scanning. Irisan dari scanning ultrasonografi di sini untuk spleen atau limfa bisa dengan transversal maupun longitudinal.
Gambar dapat diambil pada saat pasien tarik nafas penuh dan tahan nafas setelah selesai. Bagian yang setelah itu, ketika selesai pemeriksaan, bagian yang ada sisa jelinya dibersihkan dengan menggunakan tisu. Nah, ini salah satu gambar dari ultrasonografi. Nanti lebih jelasnya gambar-gambar yang terlihat pada USG spleen atau limfa di sini bisa kita lihat di demo teknik pemeriksaan limfa di sini. Nanti saya demonstrasikan bagaimana teknik pemeriksaan limfa di sini. Oke, kita simulasikan di sini untuk ultrasonografi spleen atau limfa. Nah, ini objek limfa atau spleen. Nah, ini gambar spleennya. Oke. Nah, ini dapat kita ukur panjangnya. Nah, ini posisi transducer ketika pengambilan objek limfa. Nah, ini dari sisi potongan sama dengan pemeriksaan CT scan, MRI, ada potongan aksial, koronal, dan sagittal. Ini bisa seperti ini contohnya. Pengambilan dari limfa di sini. Ini gambar yang dihasilkan dari potongan-potongan transducer. Nah, ini ginjal, left ginjal kiri. Oke. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini pasien yang diposisikan right lateral atau lateral decubitus right. Pasiennya dioleskan jeli. Nah, ini perhatikan posisi transducer, posisi pasiennya, oke, cara pengambilan gambarnya ini bisa diperhatikan. Nah, ini gambar citra USG yang terlihat. Oke, saya The transducer in the aktifkan coronal speakernya. plane until a suitable longitudinal view of the spleen is obtained. This may require a coronal oblique scan plane. Nah, di sini gambar spleen. Press the freeze button to capture the image. Annotate the scan plane, patient position, and structures identified. Note the presence and appearance of any pathology. Measure the length of the spleen. Obtain this measurement by placing the cursors at the superior and inferior borders of the spleen. Next, measure the splenic width by placing cursors at the diaphragmatic dome and hilum of the spleen. And press the freeze button again to unfreeze the image. With the transducer still in the longitudinal plane, ask the patient to hold their breath and then perform color Doppler on the splenic vessels. Adjust the size, position, and angle of the color box to encompass the splenic vessels. Adjust the color gain and pulse repetition frequency as necessary to observe the blood flow of the splenic artery and vein. Freeze and annotate the color Doppler longitudinal image. Remember to print or save the image. Next, obtain a transverse view of the spleen by rotating the transducer to the transverse plane. Manipulate the transducer and ask the patient to take in a breath and hold it to optimize the image. As previous. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video demo yang saya berikan contohnya dalam teknik pemeriksaan ultrasonografi. Video tersebut saya ambil dari YouTube-nya Simtik. Nanti kita bisa pelajari bersama-sama kembali. Untuk kali ini sekian dan terima kasih atas presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Salam radiasi.